Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbianur Dwi Putra dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Muara Warman. Bersama saya di sini. Asep Keseimbangan. Kali ini kami berdua akan membahas tentang apa itu ejaan dan ejaan dalam perkembangan Indonesia. Pernah nggak sih kamu tuh bingung sama ya ejaan, kayak bedain EYD sama EBI gitu? Sering banget. Kadang tuh nulis di tugas agak ragu gitu. Ya. Ya Kayak- karena tuh kayak ragu tuh kayak ini udah pasti atau belum, takut salah. Takut salah apa gitu kan ya. Makanya kayak kita tuh penting banget buat ngebahas ini. Ejaan itu kayak ibarat mainan gitu nah dalam nulis. Kalau semua orang ikut aturan, tulisan tuh bakal jadi enak gitu dimengerti, bakal gampang dimengerti. Benar, ya betul. Kalau ejaan salah sedikit itu bisa salah paham, jadi jangan dianggap remeh. Soalnya karena kayak salah kalimat itu bisa mengubah semuanya. Jadi itu kayak singkatnya, ejaan tuh aturan cara nulis huruf, kata, sampai tanda baca kayak tanda koma, kutip gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak gimana ya, kayak misalnya penanda jalan tuh apa namanya, kayak rambu lalu Ya, lintas. rambu. Iya. Rambu lalu lintas tuh kalau misalnya dipatuhi, jalanan tuh bakal teratur gitu nah, nggak berantakan. Kalau misalnya enggak ya bakal chaos banget gitu. Berantakan nanti kalau Iya, misalnya nggak sesuai. berantakan gitu. Ejaan kita tuh panjang sebenarnya sejarahnya tuh, mulai dari Van Ophuijsen tahun 1901, terus ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947. Habis itu lanjut lagi ke EYD. EYD tuh ejaan yang disempurnakan. Lalu tahun 1972. EYD itu sempat direvisi di tahun 88. Tahun 88 sampai 2009 pokoknya itu pada direvisi sampai akhirnya 2016 itu diganti jadi EBI kalau nggak salah ya, EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi tiap zaman ada apa sih namanya, pembaruan sesuai. Kayak pembaharuan gitu ya, sesuai sama kebutuhan kayak gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu apa? Ada beberapa aku tidak bisa kan ya. Dikit ya. Nah, bedanya apa sih? Pertama, soalan pelafalan vokal E, kedua tambahan bunyi vokal atau diftong. Gitu ya. Diftong. Ketiga penulisan huruf kapital. Nah, yang keempat tuh huruf tebal gitu. Huruf tebal gitu. Oh, jadi kayak maksudnya intinya tuh kayak EBI ini dia tuh kayak lebih intens gitu, lebih detail gitu ya. Lebih Jadi detail. kayak lebih jelas gitu cara nulis yang benernya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulannya tuh, ejaan tuh penting banget ya buat komunikasi, buat jelas gitu nah. Perubahan dari EYD ke EBI juga itu buat aturannya bikin lebih rapi gitu. Ya kalau kita terbiasa pakai ejaan yang benar tuh tulisan lebih profesional dan gampang paham, itu pasti bisa deh dipahami orang lain pasti. Jadi biasakan pakai ejaan yang tepat, entah buat tugas atau skripsi kuliah atau PR rumah gitu, atau kerjaan atau makalah jurnal skripsi gitu atau ya. apa caption sosmed gitu. Iya, bisa sih. Jadi ya sesuaikan lah, jangan sampai salah. Betul. Mungkin itu saja materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.